Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ibadah, kita melakukan saat teduh. Pusing ya? Tempat duduk aja, kursi. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak, berdoa kiranya ibadah kita ini berjalan lancar dan Imam Sintua Turnip diberi kekuatan. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 38 ayat 1 dan ayat 2. Bukakan pintu gerbangmu,
milik-Mu yang kudus. Kita bangkit berdiri. Dan adil hatinya yang datang pada umatnya, Raja Kudus mulia dan sungguh di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menanti Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari buku nyanyian HKBP nomor 354 ayat 4. Kita akan mendengarkan hukum Taurat buat kita minggu ini yang tertulis dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1, ayat 3 dan 4.
Jemaat bangkit berdiri. Keraskan hatimu, akuilah kesalahanmu, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan kau tolak kasih-Nya, supaya kau selamat. Semua dosa, kejahatan, Jangan lagi kau lakukan. Bertobatlah. pada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang maha kasih dan maha kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami di hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 2. Siapkanlah hatimu, Luruskan jalannya, lembah harus ditimbun, ratakanlah seberang, batu sandunganmu, jauh
Epistel untuk kita minggu ini dikutip dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara responsor ya. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 541 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang berdiri. Ya. Jangan ku tertinggal Di kedatanganmu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. ku tinggalkanlah Kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kur virtual sekolah minggu. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini.
Warta Jemaat Minggu 5 Desember 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yang kedua, persembahan ke depan altar berdasarkan surat Eporus nomor 1734/030/X 2021 tentang persembahan hari 2 LAI akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 5 Desember 2021. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Rogate Silitonga, putra dari Bapak Sintua Brenggan Silitonga almarhum, dan Ibu Rismariati Borusianturi, anggota Jemaat HKBP Bangko Resort Bangko, dengan Claudia Margareta Borusilalahi, putri dari Bapak Budiman Tahi Hamonangan Silalahi, dan Ibu Taruli Asi Borutobing, Jemaat HKBP Resort Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 10 Desember 2021 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. Yang keempat, rapat program kerja sekolah minggu tahun 2022 pada hari Jumat 10 Desember 2021 bertempat di PIK Pantai Indah Kapuk. Akan dilaksanakan rapat program kerja sekolah minggu tahun 2022. Rapat ini diikuti oleh Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, dan Guru Sekolah Minggu. Yang kelima, Natal Ina Deborah. Pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan Natal Ina Deborah. Yang keenam, baptisan kudus pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bimbingan orang tua akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 17 WIB di Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, libur sekolah minggu. Diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu mulai hari ini Minggu 5 Desember 2021 kegiatan ibadah sekolah minggu diliburkan dan akan diberitahukan kemudian kapan ibadah dimulai kembali. Yang kedelapan, libur pelajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada pelajar Sidi mulai hari Minggu 12 Desember 2021 kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi diliburkan karena kegiatan Natal dan akan diberitahukan kapan kegiatan belajar dimulai kembali. Yang kesembilan, libur learning Sintua. Diberitahukan kepada calon Sintua mulai hari Minggu 12 Desember 2021 kegiatan learning diliburkan karena kegiatan Natal dan akan diberitahu kapan kegiatan learning dimulai kembali. Yang ke-10, ibadah Advent dan Natal Distrik. Pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 16 WIB bertempat di HKBP Resort Kebun Jeruk akan dilaksanakan ibadah Advent dan Natal Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-11, Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 17 WIB akan diadakan Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan dengan tema Thanks God I'm Loved. Adapun perangkaian kegiatan pranatal NHKBP Mampang Perapatan antara lain bingkisan Natal pada hari ini Minggu 5 Desember 2021 dan pada hari Minggu 12 Desember 2021 akan dibagikan bingkisan Natal kepada keluarga jemaat HKBP Mampang Perapatan data berdasarkan Sintua sektor masing-masing. Yang ke-12, hasil Pesta Gotilon 2021. Telah terlaksana dengan baik Pesta Gotilon 2021 pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Hasil Pesta Gotilon 2021 telah dilaporkan oleh panitia Pesta kepada Sermon Perhalado di hari Jumat
3 Desember 2021 dan Perhalado juga telah menerima laporan tersebut. Melalui warta ini disampaikan: 1. Terima kasih kepada semua panitia Pesta Gotilon 2021, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan dan donatur simpatisan yang telah berpartisipasi mendukung keberhasilan pesta ini, kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi kita semua. Yang kedua, rekapitulasi keuangan dari hasil Pesta Gotilon 2021 sebagai berikut. A. Pemasukan Rp43.614.045. Pengeluaran Rp54.505.320. Saldo Rp369.108.725. Hasil saldo ini telah diserahkan ke Kas Huria atau Bendahara Huria HKBP Mampang Perapatan, dan lampiran-lampiran pemasukan serta pengeluaran dalam poin 2 tersebut di atas dilampirkan dalam warta ini. Setelah warta ini, panitia Pesta Gotilon akan memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih. Yang ke-13, panitia pengadaan multimedia, sound system, dan infocus sesuai dengan kesepakatan di Sermon Perhalado HKBP Mampang Perapatan bersama Dewan Maturia pada hari ini Jumat 3 Desember 2021 telah dibentuk panitia pengadaan multimedia, sound system, dan infocus HKBP Mampang Perapatan sebagai berikut. Koordinator Sintuares Roberto Halomuan Sinurat, Sektor 1. Anggota Hisar Parulian Pandiangan, Sektor 1. Nyonya Marbun Rocintan Sigalingging, Sektor 2. Calon Situa John Manupak Parulian Simamora, Sektor 3. Calon Situa Daniel Marhusari Hasudungan Siagian, Sektor 4. Ipan Hasudungan Perdede, Sektor 5. Yang ke-14, pembacaan SK Tim Multimedia dan Sound System. Pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, akan dibacakan nama-nama tim multimedia dan sound system sesuai dengan SK pembaharuan periode 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2022. Yang ke-15, pesan surat pusat HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat pastoral dari pimpinan HKBP, yaitu 1. Himbauan tentang mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang kedua, surat tentang laporan bulan November penggalangan dana pensiun HKBP. Yang ke-16, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Keuangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat ini, Tuhan berkati. Kami akan membacakan surat keputusan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca mengingat 1. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah bangsa dan negara juga berdampak dalam kehidupan bergereja yang membatasi kehadiran jemaat untuk datang beribadah sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, tugas dan panggilan gereja di tengah pandemi COVID-19 berusaha memberi jawaban akan kerinduan jemaat untuk tetap beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Yang ketiga, hasil kesepakatan Sermon Perhalado HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 26 November 2001 untuk memperbaharui SK dengan menambah anggota tim multimedia dan sound system serta melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Menimbang perlunya mengangkat dan menugaskan tim multimedia dan sound system HKBP Mampang Perapatan untuk melaksanakan kegiatan ibadah minggu dan hari besar gereja HKBP Mampang Perapatan, memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini menjadi tim multimedia dan sistem HKBP Mampang Perapatan periode 1 Desember 2021 sampai 1 Desember 2022 terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan ketetapan ini antara lain 1. Ipan Hasudungan Perdede Sektor 5, Sony Yusko Parulian Sihite Sektor 4, Julius Kaisar Marbun Sektor 4, Bongkas Marusa Halum Banteruan Sektor 4,
David Jordan Salomo Suparno, Sektor 1, Yosua Marco Perningotan Siagian, Sektor 1, Yolanda Simajuntak, Sektor 2, Timothy Putra Siregar, Sektor 2, Sheila Prima Oktaria Simamora, Sektor 3, Desron Situmorang, Sektor 3, Mitio Majori Purba, Sektor 4, Marsio Demitra Siahan, Sektor 4, Darren Antonius Situmorang, Sektor 4, Daniel Halamuan Purba, Sektor 4, Frederisa Minerva Teresia Selalahi, Sektor 4, Ane Teresia Siahan, Sektor 5, Hainseba Parsauran Sihombing, Sektor 5. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakannya. Apabila terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2022, Pendeta HKP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor, STH MM. Kami akan membacakan surat kembali Piaraja terhitung 2 Desember 2021 nomor 1950-030-11-21 hal pastoral untuk dibacakan di gereja. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP dengan perantara Pendeta Resort di tempat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih yang telah menghantarkan kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hingga minggu Advent ini. Pada akhir bulan Agustus yang lalu, kita sebagai umatnya mulai merasa lega karena sekalipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, namun penularan virus sudah melandai sehingga kita dapat lebih longgar melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, demikian juga bergereja, sekalipun dengan kewajiban mengikuti aturan prokes yang ketat dan penuh disiplin. Kita mensyukuri dan sangat menghargai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan juga para medis yang bekerja di garis depan sehingga memberi keamanan di kehidupan masyarakat. Menjelang akhir bulan November yang lalu, kita mendengar munculnya virus corona varian baru di Afrika Selatan yang disebut dengan varian Omicron, dan virus ini sudah masuk ke beberapa negara di Eropa. Mendengar gejala baru ini kita bisa saja membimbang, namun selain pentingnya kehadiran pemerintah yang siaga dalam menyikapi bahaya wabah yang memungkin terjadi, sebagai persekutuan orang beriman kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sejatinya membuat kita bertumbuh dan makin matang dalam mengenal kasih penyertaan Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan yang datang di sepanjang waktu. Karena itu di dalam memasuki minggu-minggu Advent, ketika kita juga akan melakukan berbagai pelayanan di bulan Desember ini, baik di dalam gereja maupun di tempat lain yang ditentukan oleh majelis atau panitia, baiklah kita melakukannya dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang melakukan pelayanan perjamuan kudus, tetaplah berpegang dan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah. Kita menyadari bahwa meningkatnya penularan COVID-19 di Indonesia pada bulan Juni sampai dengan Agustus yang lalu adalah akibat derasnya arus mudik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali di bulan Desember 2021 dan Januari 2022 yang akan datang, bersama ini kami mohon agar seluruh warga jemaat HKBP taat pada aturan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para majelis yang seluruh warga jemaat, kami memohon dengan sangat agar kita tetap hati-hati dan benar-benar teliti dalam melayani dan mengikuti setiap acara pelayanan di bulan Desember agar kita terhindar dari bahaya, terutama dalam menyikapi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga penularan COVID-19 di negeri ini. Demikian kami sampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Doa kami, Tuhan kiranya menguatkan kita di setiap langkah dan hidup layanan kita di tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa demi kemuliaan-Nya. Selamat Advent, Huria Kristen Batak Protestan, Porus Pendeta Dr. Robinson. Demikianlah warta
di minggu ini kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari Tuhan masih memperbolehkan kami untuk datang hadir di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh Tuhan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di sini kami sudah berkumpul, biar Engkau Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kami, agar semua firman-Mu di pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Begitu juga Tuhan saudara kami yang tidak boleh hadir pada pagi hari ini, bila mereka Tuhan dalam keadaan sakit, kami datang kepadamu membawakan mereka Tuhan, agar Engkau Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan, berikan mereka kesehatan. Begitu juga Tuhan melalui dokter dan para medis yang mengobati mereka, dan juga melalui obat yang diberikan dokter, biar Engkau jamah, Engkau angkat segala penyakitnya Tuhan, agar mereka merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kalau kami juga Tuhan berdoa untuk amang pendeta kami yang pada hari ini juga Tuhan yang sedang sakit, Engkau juga Tuhan yang maha tahu apa yang dirasakan oleh amang kami. Engkau juga jamah, Engkau angkat penyakitnya Tuhan, agar amang itu boleh sembuh kembali, boleh Tuhan melayani kami di gereja ini. Begitu juga Tuhan inang kami Sintua Borturnip yang barusan dia merasakan pusing, sehingga Tuhan dia tidak mampu untuk meneruskan maragenda pagi hari ini. Biar Tuhan Engkau berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, agar dia kembali boleh melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan kami yang bertugas pagi hari ini, baik juga yang pemusik, baik juga sang leader, baik juga yang maragenda, Mbak Cetikting, dan juga yang mengumpulkan persamaan. Berkatilah Tuhan pelayanan kami ini, agar kami harum di dalam nama-Mu. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kata sambutan dari panitia Pesta Kutilo. Tidak ada. Kita akan meneruskan ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari buku ND, buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan 2. Di tempat
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent kedua hari ini, firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal ketiga ayat 1-6 dengan tema khotbah bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mendasari khotbah kita. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Satu hari ada seorang anggota parlemen Inggris ditangkap polisi. Karena menurut laporan masyarakat, anggota parlemen ini membuat gaduh di tengah malam. Lalu polisi menangkap dia dan menginterogasi dia. Mengapa Anda berteriak-teriak di tengah malam seperti orang gila? Apakah Anda mabuk? Lalu dia katakan, saya tidak mabuk. Karena yang ia teriakan adalah, di mana kebenaran? Di mana kebenaran? Lalu apa alasan kamu berteriak-teriak? Kata polisi. Lalu anggota parlemen ini bilang, saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali melihat teman-teman di parlemen. Mereka tidak lagi menyerukan suara kebenaran, tetapi suara kebatilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau katakan dari cerita anggota parlemen ini adalah, sebagaimana ia berteriak-teriak di tengah jalan karena ada alasannya. Ia berteriak karena ia sangat kecewa dengan anggota parlemen lain di kabinet. Demikian juga apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Ketika ia berteriak-teriak di padang gurun dan masuk ke kota Judea, kota Yordan, bukanlah karena dia gila, bukan pula karena dia mabuk, tetapi karena ada alasan yang ia mau serukan, ada alasan yang mau ia katakan dan teriakan, yakni
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau tadi anggota parlemen berteriak karena kecewa lihat teman-temannya, lalu apa yang menjadi alasan Yohanes Pembaptis berteriak supaya untuk bertobat? Inilah alasannya. Kaisar Tiberius adalah kaisar yang paranoid, kaisar yang sangat kejam, dan dia adalah kaisar yang memiliki kelainan orientasi seks. Dia melakukan sex abuse kepada anak-anak, dan dia juga menjadikan orang-orang Yahudi menjadi budak di masanya. Dan juga di masa dialah Yesus disalibkan. Kemudian disebutkan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah penguasa di negeri Judea yang mengkibaskan tangannya, melepaskan tanggung jawabnya sebagai penguasa karena di bawah tekanan para imam dan orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Padahal dia tahu Yesus tidak memiliki kesalahan apapun, dan dia deklar itu di hadapan orang banyak, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi ia melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu, bahkan mengiyakan tuntutan orang banyak untuk melepaskan Barabas dan menangkap Yesus. Kemudian Herodes, penguasa Yunani yang beda sendiri dari yang lain penguasa Romawi. Herodes adalah penguasa Yunani yang berkuasa di Galilea. Ia berteman baik dengan penguasa Romawi. Ia adalah penguasa yang sangat kejam. Herodes memerintahkan untuk menghukum mati siapapun orang yang menjadi kompetitor dia menjadi penguasa, termasuk istrinya Mariamne dan kedua anaknya laki-laki yang dia lihat sangat kompeten untuk mengambil alih kekuasaannya. Istri dan kedua anaknya dia bunuh untuk supaya mengamankan jabatan dan kedudukannya, serta membunuh anak-anak ketika dia mendengar telah lahir seorang raja, dan dia pun ketakutan dan membunuh anak-anak supaya tidak ada kompetitornya. Dan yang terakhir adalah ketika dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena permintaan putrinya yang berulang tahun. Kekejaman Herodes disebut oleh Yesus seperti serigala. Dalam Lukas 13, 31, 32, Jesus called him as a fox, serigala. Lalu tentang Filipus dan Lisanias, sangat disayangkan tidak saya temukan dalam riset saya tentang siapa mereka. Lalu Hanas dan Kayafas adalah imam-imam besar yang korup, yang memakai kekuasaan spiritualitasnya mengarahkan, mempengaruhi bangsanya, umatnya untuk hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah imam-imam yang menolak dan berusaha menangkap Yesus untuk disidangkan dan diadili. Lalu secara rohani mereka semua adalah orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu. Mereka adalah bangsa Allah yang menolak Yesus sebagai Mesias.
Mereka adalah bangsa Allah yang hidup sangat egois dan individualis. Hidup merasa paling rohani, hidup bahwa keselamatan hanya ada pada mereka saja. Dan mereka adalah orang-orang yang suka menghakimi. Kalau Bapak Ibu baca seluruh Alkitab Lukas, saudara akan lihat kebenaran mereka. Suka menghakimi. Itu sebabnya Yesus katakan jangan menghakimi. Lalu mereka suka memanggil Tuhan, Tuhan. Tetapi perbuatan mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Lukas 6 ayat 46. Yesus katakan kepada mereka, "You call me Lord, Lord, but not do the things which I say," katanya. Kau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka eksklusif, menganggap bahwa mereka lah orang yang paling utama dan dipilih oleh Tuhan dalam keselamatan. Tetapi dalam kehidupan mereka jauh dari kasih. Perumpamaan Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati, mempertunjukkan bagaimana orang Yahudi pada saat itu sangat-sangat pongah, sangat-sangat tidak peduli dengan orang lain. Itulah alasan mengapa Yohanes Pembaptis berteriak mengatakan bertobatlah dan bertobatlah. Itulah juga alasan mengapa Lukas dari semua Injil hanya Lukas yang memasukkan nama-nama tokoh dalam tulisan ini. Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filipus, dan juga Lisanias dan Imam Hanas dan Kayafas. Karena Lukas melihat mereka adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang sangat biadab dan tidak berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita masih ingat bukan ketika orang Farisi mengatakan tentang membayar pajak. Apa menurutmu? Lalu Yesus katakan, ambil koin itu. Lihat apa yang ada di gambar koin itu. Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa gambar yang ada di koin itu adalah Kaisar Tiberius yang paranoid ini. Mereka pikir Yesus akan takut. Pertanyaan sederhana yang muncul adalah, mengapa ini juga diserukan kepada kita hari ini? Bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mengapa ini diserukan Tuhan kepada kita? Bertobatlah. Kata bertobat ada dua pemahaman. Lukas adalah Injil yang ditulis bagi orang non-Yahudi, yang ditulis dalam bahasa Yunani. Kata bertobat yang dipakai adalah metanoia. Meta artinya change, berubah. Noia, nous, pikiran. Jadi bertobat adalah merubah pikiran. Sedangkan konsep Yahudi, pertobatan adalah merubah sikap. Keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Karena Helenistik selalu lebih filosofi daripada orang Ibrani. Maka bertobat artinya merubah pikiran dan sikap hidup kita. Mengapa ini diserukan kepada kita? Karena yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, orang-orang yang disebutkan pada ayat 1 dan 2 merupakan representatif atau gambaran daripada keadaan manusia yang juga terjadi pada masa saat ini. Apa yang terjadi pada orang-orang zaman Yesus masih ada terjadi pada orang-orang zaman sekarang, termasuk orang-orang Kristen. Arogansi kekuasaan, sifat tidak bertanggung jawab, mau melakukan tapi tidak mau bertanggung jawab, takut tersaingi sehingga apapun cara dilakukan supaya dia tetap berkuasa, termasuk keluarganya sendiri pun dihajarnya, termasuk coworkernya pun sendiri dihajarnya, nggak peduli, yang penting dia tetap berkuasa.
Lalu dosa apa lagi yang terjadi pada masa sekarang ini? Penyimpangan orientasi seks yang sudah menggila masuk ke dalam gereja. 2013 ada seorang bishop gereja dari Episcopal Church di Amerika Serikat bernama Bishop Robinson. Dia adalah seorang homoseksual dan dipilih menjadi seorang bishop. Apa yang terjadi? Orang sudah tidak takut rumah Tuhan. Waktu Larry King mewawancarai dia bertanya, "Bishop, don't you orientation sex against the word of God?" Lalu jawab Robinson bilang, show me, where is I against the word of God? Salahkah saya kalau saya mengasihi seseorang? Luar biasa. Larry King pun terdiam. Salahkah saya mengasihi seseorang? Yesus katakan kasihilah sesamamu. Siapa sesama? Itulah iblis. Iblis selalu masuk dengan alasan-alasan yang reasonable. Hati-hati buat kita semua. Maaf, perceraian kan sering terjadi karena hal-hal yang reasonable. Aku nggak tahan lagi Pak Pendeta. Datang ibunya, aku nggak mau anakku mati dibunuh oleh laki-laki itu. Everything is about reasonable. Padahal itu adalah iblis. Lalu beberapa hari lalu saya mendapatkan sebuah video tentang bagaimana gereja di Eropa sekarang dilululantakkan, ditumbangkan pakai alat-alat berat. Mengapa? Karena sudah ditinggalkan oleh jemaatnya yang kecewa dengan para pemimpin-pemimpin gereja yang telah melakukan sex abuse terhadap anak-anak. Akhirnya mereka tinggalkan keluar jadi ateis atau jadi mualaf. Salah satu reason mengapa gereja terjun bebas di Eropa. Lalu kemunafikan. Tuhan. Tapi realitanya mereka lebih bengis dan lebih kejam daripada orang-orang ateis. Dalam satu buku yang saya baca, tulisan Henderson, seorang ateis, Is Christianity Good for This World? Buku yang sangat menarik, mengkritik habis orang-orang Kristen. Makanya judulnya, apakah kekristenan itu baik buat dunia ini? Bagi mereka tidak. Buktinya kata Henderson, tingkat perceraian di Amerika Serikat lebih tinggi dilakukan orang-orang yang mengatakan lahir baru. 40% perceraian di Amerika dilakukan oleh orang-orang Kristen. Orang ateis cuma 20%. Padahal jelas-jelas Alkitab katakan apa saja yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Justru orang-orang ateis yang begitu teguh memegang pernikahan mereka. Orang Kristen. 2018 saya baca artikel riset di Balige. Balige lu ini. Maaf kalau ada orang Balige di sini. Itu kantongnya orang Kristen bukan? Kantongnya HKBP bukan? 40% pasangan pasutri Kristen menuntut perceraian. Kemunafikan. Lalu ketidakpedulian terhadap sesama. Kemudian dosa apa lagi? Pemimpin-pemimpin rohani yang tidak menjadi contoh dalam kehidupan itu. Dan juga menyebut nama Tuhan tapi tidak melakukannya. Inilah mengapa seruan pertobatan tetap berlaku bagi kita. Sampai dunia ini berakhir, pertobatan akan terus diserukan di tengah-tengah gereja kita. Maaf, memang gereja HKBP
Banyak yang alergi kalau pendeta berbicara tentang bertobat. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Khotbah ini bukan hanya buat saudara, tapi bagi saya sebagai pemimpin rohani. Apakah saya sudah seperti Ananias dan Kayafas? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah. Karena mungkin ada di antara kita dari 1, 2, 3 poin tadi. Arogan dalam kehidupan ini. Tidak mau peduli dengan yang lain. Penuh dengan kemunafikan. Ada penyimpangan seks dalam kehidupannya. Dan sebagainya. Mari. Ubahlah pikiran dan perilakumu. Bertobatlah. Yang kedua, mengapa kita harus bertobat? Tentu supaya kita terhindar dari hukuman Tuhan yang mengerikan. Dalam Maleakhi 3 dikatakan di ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Tidak ada yang tahan. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Tidak ada yang dapat berdiri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Mengerikan. 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 Jadi jangan tunggu bertobat. Mulai dari sekarang. Ketika kita mendengar seruan bertobat, bertobatlah. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu bertobat? Di ayat 3b dikatakan, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ini juga terimplementasi bagi kita. Supaya ketika kita bertobat, persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kehadiran kita di gereja ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Jujur sebagai pendeta saya suka bergumul, sedih. Apalagi di saat semua jemaat berdiri untuk mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pertanyaan muncul. Orang yang mana yang saudara telah ampuni? Banyak kemunafikan. Kita katakan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni. Dengan suami sendiri tidak mau berdamai. Dengan istri sulit mengampuni. Sama anak-anak sulit mengampuni. Anak-anak pun sulit mengampuni orang tuanya. Mengerikan. Satu hari saya diminta untuk menjadi pembicara di retreat remaja dan pemuda. Dalam pembicaraan itu saya melihat beberapa orang yang memiliki sikap yang tidak sebenarnya pada dirinya. Pada malam hari setelah api unggun, saya minta bicara dengan dia. Dan salah satu dari mereka mengatakan, ya Amang, ini bukan saya. Basically saya orang yang pendiam. Tapi saat retreat dia sangat gaduh mencari perhatian. Saya tanya apa masalahnya. Dia punya masalah dengan bapaknya. Dan sangat membenci bapaknya. Dari 3 anaknya, anak bapaknya, cuman dia yang sering dihajar, dibalbal sama bapaknya. Apa-apa dia, abang kakaknya tidak. Cuman dia saja. Alasannya karena dia di rumah. Abang-abangnya kuliah jadi tidak tahu apa-apa. Bapaknya menghajar dia. Enggak apa-apa dihajar dia. Selalu dijatuhkan kesalahan. Lalu saya bilang sama dia, sudahlah nak, itu kan bapakmu. Jadi Amang, ya ampunilah. Tidak. Saya tidak akan pernah mengampuni bapak saya.
Cerita ini bukan hanya terjadi di situ. Ada banyak di kalangan kita yang demikian. Anak begitu membenci bapak ibunya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Mungkin juga orang tua demikian. Membenci parumannya, membenci helanya. Mari bertobatlah. Supaya apa? Supaya persembahan yang kita bawa itu menjadi persembahan yang benar di mata Tuhan. Kehadiran kita di hadapan Tuhan pun menjadi sangat layak di hadapan Tuhan. Jangan-jangan doa kita selama ini tidak dikabulkan Tuhan. Persoalannya hanya kita belum mau bertobat, merubah mindset kita dan merubah sikap hidup kita. Terakhir, mengapa kita harus meluruskan jalan bagi Tuhan? Karena Tuhan sudah dekat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berfirman itu bukan satu kebetulan. Karena Tuhan tahu benar ada banyak di antara kami yang memiliki karakter, sifat seperti Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, bahkan Hanas dan Kayafas, dan juga bangsamu orang-orang Yahudi. Hidup paranoid, kejam, tak peduli orang lain, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa menjadi role model yang baik bagi lingkungan. Tuhan, terima kasih. Engkau katakan itu kepada kami hari ini karena Engkau mengasihi kami. Sebagaimana Engkau mengasihi bangsamu di zamanmu Tuhan, demikian Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau terus menyuarakan ini kepada kami. Karena Engkau tidak menginginkan satupun kami yang binasa. Dan Engkau tidak menginginkan satupun dari kami yang membawa persembahan ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau ingin kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau ingin setiap kami boleh memperoleh pengampunan dosa dan memiliki keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menumbuh kembangkan firman ini dalam hati setiap kami. Lulu lantakkan kekerasan, keegoisan, keangkuhan kami untuk menolak firman-Mu. Sebaliknya Tuhan, bukakan hati kami. Lunakkan hati kami Tuhan, agar menjadi lahan yang baik buat firman ini. Sehingga sepulang dari sini kami boleh merubah pikiran kami, merubah sikap kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga ketika Engkau datang, kami tidak ditemukan bercacat dan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan atas dirinya dan juga kepada jemaat di tempat ini. Kami mohon Tuhan curahkan belas kasih-Mu kepadanya agar ia segera pulih dan sembuh. Sehingga ia dapat kembali melayani-Mu sebagaimana biasa. Kami mau berdoa untuk Inang Sintua El Samianta Boru Turnip. Tuhan kuatkan dan teguhkan hatinya agar jangan goyah. Dan biar Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan segala sakit penyakitnya. Begitu juga dengan jemaat yang tidak dapat hadir, yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Curahkan belas kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ampunilah dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan juga menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Agar Tuhan limpahkan berkat-berkat pada mereka. Jagai, lindungi dan berkati kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP 539 ayat 1 sampai 2.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semua, nyawa juga hidupku Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbarui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro dan diakones, evangelis dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya.